kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Apapun yang terjadi saat ini, percayalah bahwa Allah tidak berubah. Dia Allah yang berdaulat. Apapun yang terjadi, kasih-Nya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita datang menyembah Dia. Mari kita datang mengagungkan nama-Nya yang hidup, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Dia Raja yang kekal, Raja di atas segala raja. Oh haleluya, haleluya. Kami datang kepada-Mu Tuhan di saat ini. Kami membawa hati kami, pujian kami, penyembahan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Layakkan setiap kami dimanapun kami berada, biar hati kami bersatu untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian ini naik sebagai satu bentuk ucapan syukur kami. Kami rindu memuji-Mu ya Tuhan, yang tolong agar kami bisa fokus hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah sukacita surga ada menyertai hati kami, ada menyertai rumah kami, menyertai rumah tangga kami. Haleluya, haleluya. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah nama-Nya yang hidup,
tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu, kasih seorang sahabat yang berikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kami terima kasih Tuhan, dan kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan dengan bersukacita. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia.
percayalah bahwa kita telah menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Apapun yang kita hadapi, kita mau letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Apapun kekhawatiran, ketakutan kita saat ini, kita mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Hanya sungguh di dalam Tuhan kita diberikan kekuatan baru. Kita boleh diingatkan lagi bahwa kita punya kuasa yang dari Tuhan Yesus itu. Mari kita tetap setia di tengah kondisi yang tidak mungkin kan kita beribadah bersama-sama ya di gereja, tapi di rumah masing-masing hadirat Tuhan tetap sama. Asalkan hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saat ini kita akan kembali dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, firman yang memerdekakan kita, firman yang akan terus menguatkan kita di saat-saat ini. Mari kita buka hati kita buka pikiran kita, mata rohani, telinga rohani kita, untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
untuk doa firman Tuhan. Saudari Magdalena yang akan pimpin kita dalam doa, dan mimbar ini selanjutnya kami berikan kepada Bapak Gembala. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami rasakan Tuhan sampai detik ini Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa bersekutu lagi Tuhan di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, kalau kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, waktunya kami sekarang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Tolong Tuhan Kau urapi Tuhan hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan, agar seluruh firman-Mu Tuhan dapat kami tanam dalam hati pikiran kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa dalam kasih Tuhan. Betapa baik Dia dalam kehidupan kita. Pagi ini atau tepatnya hari ini, di mana hari raya Kristen, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus, tentang kematian Yesus itu adalah sebuah fakta dan ada dalam sejarah peradaban manusia. Tidak bisa dihindari, tidak bisa ditinggalkan. Itu merupakan satu fakta dan sejarah. Nah, dalam kehidupan kekristenan yang sebenarnya, kematian Yesus itu adalah satu hal yang sangat esensi. Kekristenan tanpa mengalami arti kematian Yesus, maka kekristenan itu adalah hanya sebagai sebuah agama belaka, dan itu tidak akan menyelamatkan. Tetapi kalau kita melihat esensi dari keyakinan kita, maka kematian Yesus itu adalah hal yang paling, bagi saya adalah hal yang paling mendalam, paling hakikat yang terdalam. Saya akan baca di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Begini firman Allah, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam Injil ya, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, keempat bagian Alkitab ini semua mencatat tentang kematian Yesus dengan versi masing-masing. Nah, dalam Yohanes kita baca di sana tentang Yesus mati, saya memperhatikan ya, luar biasa, dimulai dari Yohanes 1 terus datang sampai pada Yohanes 19, 20 dan 21, terus itu dia banyak mengungkapkan tentang pribadi Yesus. Mulai pasal 1 ayat 29, saya baca lebih baik supaya lebih jelas kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes. Yohanes 1 ayat 29. Dia berkata begini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Satu kurun waktu yang tidak singkat sesingkat-singkatnya, mulai pasal 1 dalam sejarah perjalanan Yesus yang dicatat oleh Yohanes, tiba-tiba mulai pasal 1 terus sampai di pasal yang ke-19 itu Yesus mati di sana. Jadi dari awal berita tentang Yesus itu yang akan mati sebetulnya sudah digaungkan oleh Yohanes.
sudah dikumandangkan, diproklamirkan. Lihat anak domba Allah. Yohanes sementara menuju kepada Yesus. Kenapa? Konsep orang Yahudi tentang anak domba itu untuk persembahan, untuk korban-korban, dan salah satu adalah bentuk korban penebus dosa, penebus salah. Makanya Yohanes ingin mengingatkan mereka, ini anak domba yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, Yohanes menunjuk kepada Yesus, ini sang penebus ini yang akan menjadi penebus. Dosa itu identik dengan hutang. Sekali lagi, dan itulah harus ada penebus, harus ada penebusan. Tatkala Yohanes dia berbicara tentang anak domba Allah dalam konteks, dalam konsep pandangan orang-orang Yahudi tentunya, yang masih kental dengan Taurat, tuntutan Taurat. Dosa hanya ditebus oleh domba. Dosa ditebus dengan persembahan domba itu. Saya bilang tadi dosa itu identik dengan hutang, karena ada penebusan ya. Jadi dosa identik dengan hutang. Konsekuensi dosa adalah mati. Roma 6 ayat 23 ya. Upah dosa adalah maut. Sudah. Ya, maka harus ada nyawa untuk membayarnya agar dosa itu ditebus. Ada nyawa yang harus dikorbankan. Ada nyawa yang harus dikorbankan. Domba, sekali lagi, domba, nyawa. Di nyawa ada darah yang harus ditumpahkan. Pengampunan dosa terjadi apabila ada nyawa yang dipakai untuk membayar hutang atau membayar dosa itu. Ibrani pasal 9, saya akan baca di sana. Ibrani 9 ayat yang ke 22, dan hampir segala sesuatu disucikan hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini yang saya bilang hakikat yang paling dalam tentang kematian Yesus. Ada darah yang ditumpahkan sebagai apa? Penebus utang, penebus dosa itu. Salib. Makanya dia harus disalib. Yesus harus disalib. Saya pernah membaca sebuah buku, ada seorang penulis Yahudi bernama Klausner. Dia berkata bahwa penyaliban adalah kematian yang paling mengerikan dan kejam yang pernah dipikirkan atau ditemukan manusia terhadap sesamanya dalam peradaban manusia. Klausner menggambarkan hebatnya penderitaan Yesus di salib. Dia berkata Yesus dipakukan pada salib. Pada saat itu dia sudah berlumuran dengan darah karena dicambuk, dan sekali cambuk maka ada 3 bekas luka, ada daging yang ikut di ujung dari cambuk itu, ada 3 besi ya. Lalu Osmar katakan di sana dia tergantung untuk mati karena lapar. Dia pernah berteriak, aku haus. Dia kepanasan, dipanggang berjam-jam. Dia dipanggang, bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri. Klausner berkata, dia tidak bisa membela dirinya sendiri untuk sekedar mengusir nyamuk dan lalat yang hinggap pada tubuhnya, yang penuh luka itu, yang telanjang dan luka-luka yang berdarah luar biasa. Tatkala saya membaca ungkapan dari Klausner ini, luar biasa penderitaan Yesus di atas kayu salib itu. Menurut penelitian, paku yang panjang itu dipaku di pergelangan tangan. Karena apa? Kalau paku itu di pergelangan tangan itu akan kuat menahan tubuh yang digantung itu. Kalau hanya sekedar di telapak tangan, dia akan robek daging itu dan dia akan jatuh. Jadi kemungkinan besar dia paku di telapak tangan. Saudara-saudara, mungkin ada teolog-teolog yang berpikir bahwa
dia hanya dipaku di pergelangan tangan lalu kakinya tidak dipaku, tapi Yesus berkata sendiri, lihatlah tanganku dan lihatlah kakiku, ada bekas-bekas luka paku, ada bukti di sana. Yesus dia telah datang dalam dunia dengan tujuan utama untuk berbicara kepada manusia, mati bagi dosa manusia. Dia harus disalibkan, di mana kedua kakinya dan tangannya yang sudah dinubuatkan oleh pemazmur. Mazmur 22 ayat 17, anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Dinubuatkan oleh pemazmur. Penyaliban dan kematian Yesus tidak menimpa dirinya secara tak terelakkan atau tanpa disadarinya. Dia sadar, melainkan itu merupakan akibat suatu keputusan yang tegas, suatu pilihan yang diambilnya ketika ia dapat sebetulnya menolaknya. Karena dia harus berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia telah lakukan semua. Dan dalam ayat yang ke-30 dari pasal 19 Injil Yohanes, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Sudah selesai. Tetelestai. Satu babak baru. Satu babak baru. Dia menyelesaikan tugas yang tidak mampu diselesaikan secara tuntas oleh Taurat dengan segala bentuk korban penebus dosa. Dia telah selesai di sana. Saya boleh membayangkan kalau Yesus tidak mati, adakah yang mampu menyelesaikan dosa? Adakah yang mampu membatalkan kematian yang kekal sebagai konsekuensi dosa? Tidak ada. Dia telah menyelesaikan. Tetelestai. Kita dibebaskan. Hutang dosa kita telah dibayar lunas dengan darah. Dia telah lakukan semua. Dia telah perbuat semua sebagai bukti kasihnya kepada kita. Ya, di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Kata yang terindah dalam segala rangkaian kata dalam Alkitab, kata tetelestai. Kita dibebaskan. Dia menang. Dia memutus mata rantai Taurat yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, yang tidak mampu dilakukan. Kita bersyukur memiliki dia. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia bicara tentang penebusan di sini. Kita telah ditebus, kita telah dirampas, dan dia telah lakukan sekali untuk selamanya, sekali untuk semuanya, sekali untuk selamanya. Darah penebusan. Kata sudah selesai, sudah selesai. Berbahagialah saudara dan saya. Kembali kita mengenang di hari raya wafatnya Isa Al-Masih, kematian Yesus. Kita mengenang, kita dibebaskan, kita dilepaskan dari kutuk
warisan nenek moyang. Dari warisan nenek moyang meninggalkan warisan dosa. Tapi Yesus telah menyelesaikan semua. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas, haleluya. Kematian Yesus membatalkan dosa. Kematian Yesus menghapus segala utang dosa kita. Telah lunas. Makanya firman Allah bilang, muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita berikan hidup kita. Kita muliakan Tuhan dengan kehidupan. Betapa nilai yang tinggi kita miliki, kita bernilai. Dia telah mati bagi kita, yang membebaskan segenap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati renungan Jumat Agung ini, kiranya dapat memberikan kepastian tentang kehidupan kita. Kita bebas. Dan kalau dia sudah selesai, maka dia sudah tebus semua. Maka kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa punya janji bahwa kita telah ditebus dan kita memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala, kita menyanyi satu pujian. Kita mau membuat lagi satu komitmen baru, bahwa aku tak akan lupa segala apa yang kau telah lakukan dalam hidup ini. Aku tidak akan lupa. Ku tak akan lupa Tuhan. Ku tak akan lupa segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Kita mau ingat selalu kasih Tuhan. Kita mau ingat selalu kebaikan Tuhan. Kita mau ingat selalu kasih setia Tuhan. Kita mau ingat selalu cinta Tuhan. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Ku tak akan lupa. Ku tak akan lupa Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada sekali ingat kasih-Nya. Haleluya. Oh haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu bagi kami. Kami tak akan melupakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Kami yang seharusnya harus mati, tapi Engkau menjadi pengganti bagi kami. Engkau berkata sudah selesai. Kami bebas dari penghukuman. Konsekuensi dosa adalah maut, tetapi Engkau menyelesaikan. Engkau mau menggantikan kami. Darah-Mu telah Engkau berikan sebagai darah penebusan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar kami tetap ingat Engkau, ingat kasih dan anugerah. Jemaat tetap mengingat kasih Tuhan, ingat anugerah Tuhan. Jangan sampai melupakan. Muliakan Dia senantiasa. Kita telah ditebus bukan dengan barang yang mahal, bukan dengan emas, perak, tetapi darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah yang tak bercacat, tak bercela. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lakukan semua bagi kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya jemaat senantiasa diteguhkan, dikuatkan di tengah-tengah kondisi seperti ini pun. Kami ingat selalu karya Yesus yang besar, karya Yesus yang maha agung yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, pada kesempatan ini doa syafaat kami, Engkau memberkati setiap keadaan bangsa ini dipulihkan. Sesungguhnya Engkau sudah menanggung setiap sakit penyakit oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib. Kami berdoa Tuhan, mohon belas kasih, Engkau menyelesaikan, Engkau memutuskan kiranya rantai penyebaran virus corona, Engkau yang menyelesaikan dalam nama Yesus. Haleluya. Memberkati pemerintahan bangsa kami yang sementara berjuang untuk bekerja. Kami berdoa mereka, para tenaga-tenaga medis, dokter, perawat, rumah sakit dimanapun berada, sampai puskesmas. Tuhan memberkati mereka, Tuhan meneguhkan dan menguatkan mereka. Kami ingat mereka berapa banyak yang sudah jadi korban, keluarga-keluarga yang Kau hiburkan dan teguhkan kiranya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Ini doa kami. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah kiranya berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.